pertama itu yang kena window dressing biasanya saham-saham blue chip doang. Oke. Ya, yang kedua itu kalau case-case sebelumnya itu nggak cuman Desember doang sebenarnya, kadang-kadang November. Jadi misalnya Novembernya udah hijau parah, udah hijau banget, ya biasanya Desembernya slow-slow aja. Selamat datang di Paham Pantauan Saham, makin paham makin Cuan. Ya, bareng Maria Katarina dan juga Gua Triputra dari tim riset CNBC Indonesia. Ya, kita harus bersemangat nih, karena kan ini sudah menuju pekan-pekan terakhir penutup 2022 pun. Ya kan, berarti sudah mulai di-review juga nih kira-kira portonya Sobat Cuan, ya kan, ada yang masih disimpan sampai akhir tahun nggak, untung nggak, lu boncos nggak, atau malah jadi sultan nih gara-gara saham di tahun ini. Nah, ini harus lo cek. Nah, kita mau angkat tema mengenai biasa nih kan akhir tahun selalu ada bonus-bonus ya dari sahamnya, and we also call it window dressing lah. Ini mungkin nggak banyak yang tahu sih sebenarnya window dressing tuh apa sih, ngapain sih gitu, opportunity-nya apa sih, mungkin lo bisa jabarin dulu nih. Jadi sebenarnya window dressing itu tuh fenomena ketika akhir tahun atau biasanya juga akhir periode, misalnya kuartalan atau semesteran. Jadi akhir periode itu para MI, manajer investasi itu bareng-bareng ngeborong saham. Gitu. Jadi karena mereka bareng-bareng ngeborong saham, jadi harganya naik. Nah, tujuan mereka ngeborong saham biasanya apa? Biar portofolio mereka cantik. Gitu. Jadi misalnya kan dihitung, kalau misalnya kinerja MI kan hitungnya kan dari point to point ya. Misalnya mereka AUM-nya sahamnya ABCD ya, misalnya sahamnya ketika close year tutup tahun itu di harga tinggi dibandingkan dengan harga sebelum tahun periode sebelumnya gitu. Jadi ketika itu di atas harga periode sebelumnya kinerjanya bagus. Walaupun yang memang sekali lagi masih belum dijual atau masih belum apa, tapi secara kinerja kalau misalnya harganya saat di poin penutupan tahun tinggi, kinerjanya bagus gitu. Jadi ya ini fenomenanya ya ketika akhir tahun, jelang akhir tahun diborong rame-rame sama MI yang pengen mempercantik ini. Berarti ada beberapa saham yang nantinya bakalan naik nih ya, karena ada institusi-institusi potensialnya naik. Nah, ini biasanya terjadinya panjang nggak sih periode window dressing ini? Biasanya bulan Desember aja. Semua artinya keseluruhan bulan Desember gitu ya. Ada nggak momentum yang misalnya kayak at the moment nanti akan direct banget harga sahamnya akan cukup? Biasanya sih week 1, week 2, week 3 ya. Week 3 udah mulai ngurang ya. Soalnya week 4 biasanya udah pada liburan gitu. Udah nggak ada lagi transaksi. Jadi ya bulan minggu-minggu awal gitu. Bukannya malah justru di minggu akhir, tapi enggak, justru di minggu awalnya, minggu akhirnya biasanya sideways. Berarti gitu. nih kalau di awal-awal pekan si MI ini udah mulai ketahuan nih, udah mulai kebaca ya bakalan masuk kemana ya? Ya sebenarnya kayak gini. Pertama itu yang kena window dressing biasanya saham-saham blue chip doang. Ya, yang kedua itu kalau case-case sebelumnya itu nggak cuman Desember doang sebenarnya, kadang-kadang November. Jadi misalnya Novembernya udah hijau parah, udah hijau banget, ya biasanya Desembernya slow-slow aja, paling sideways naik 0,4% gitu. Ya, jadi nggak harus di Desember. Bisa aja di ujung-ujung November udah mulai. Di Novembernya sendiri udah mulai, tapi ya makanya harus diperhatikan lagi di tahun ini Novembernya berapa. Kalau gennya misalnya gennya November ini kecil nih. November kan biasanya sukanya koreksi kan rata-rata kan. Iya. Secara historical enggak juga kan? Biasanya sih 50-50. 50-50. Tapi biasanya misalnya Novembernya udah hijau tinggi, udah Desember udah gak ada window dressing kayak tahun sebelumnya itu nggak ada. Jadi window dressingnya come early ya, di November gitu ya. Sering kayak gitu. Tapi kan ada banyak fenomena yang bisa aja terjadi ya di Desember kan. Kalau kita ngomongin ada window dressing, ada Santa Claus rally. Jadi sebenarnya kayaknya dominasi untuk adanya kenaikan saham kayaknya cukup besar sebenarnya kalau di Desember ya. Iya. Kalaupun nggak ada window dressing, masih hijau biasanya. Ya 10-20 tahun terakhir IHSG itu selalu hijau di bulan Desember. Kita bisa nggak sih retail nih, terutama Sobat Cuan, mulai men-tracking kemana gitu ya arahnya si MI ini gitu, atau institusi-institusi besar supaya juga ikutan kekerek juga. Ya itu dari gue bilang, satu saham-saham blue chip biasanya kena. Cuma blue chip doang ya berarti ya? Biasanya saham-saham blue chip doang yang market capnya gede terutama ya. Artinya market cap gede kan, ini kan harus punya kan, must have kan saham-sahamnya kan untuk hedging ke indeks kan. Ya jadi biasanya saham-saham itu yang market capnya gede, blue chipnya, atau saham-saham yang dikoleksi oleh MI dalam jumlah besar. Itu kan di
di KSEI ya kalau salah tuh, atau KSEI kalau salah. Itu tuh ada list. Jadi satu saham tuh yang pegang siapa aja. Oh, institusi yang pegang sekian, retail pegang sekian persen, retail asing sekian, retail individu retail domestik sekian, institusi asing sekian, institusi individu sekian, asuransi sekian, asuransi asing sekian. Itu dilihat dari pembagiannya. Kalau jika di mayoritas dipegang oleh institusi, entah MI, entah asuransi, DLL, itu biasanya ada window dressing juga gitu. Tapi ya mayoritas sih memang pastinya saham-saham blue chip, saham-saham big cap. Kalau tren dari sektor gitu suka ada nggak sih? Atau kayak misalnya sekarang kan banking gitu. Banking kan kemarin laporan keuangan ketiga sebenarnya bagus gitu. Tapi kan karena mungkin banyak sentimen lain, jadi justru malah banyak yang lepas nih saham-saham perbankan gitu. Justru kalau misalnya ngomong ada sektor yang terkhusus nggak, sebenarnya sektor terkhusus karena memang sektor itu tulang punggung indeks, yaitu banking sendiri itu. Ya, kalau lihat di top karena cap-nya, gede juga. Iya, karena market cap-nya 1, 2 banking. Terus top 5 3 banking. Ya udah, kalau misalnya kena window dressing ya banking ini kena gitu. Oke. Untuk ngekor nih, ada triksnya gak sih untuk retail untuk ngekor momennya window dressing nih bareng sama MI institusi? Ya sebelum gitu. Desember lu cari saham yang sangat bergerak seiring dengan indeks. Itu kan ada tuh. Ada apa sih? Theta level atau apa levelnya tuh ada statistiknya bisa dilihat. Ketika misalnya levelnya segini, artinya ketika indeks naik segini, sahamnya naik segini, ada itu apa statistiknya. Cari-cari saham yang kayak gitu, terutama big cap-nya gitu. Ya kalau mau aman ya main aja, masuk aja di big four banking itu masukin aja gitu. Taruh ya, most likely ketika close year itu untung gitu. Kalau mau tarik agak panjang sekali, agak panjang dikit sampai week 1 week 2 Januari baru keluar. Tapi kalau mau aman ya tutup tahun jualan gitu. Tutup tahun tuh bukan bener-bener tanggal 30 ya. Lo harus jalannya sebelum itu ya. Kan kalau tanggal 30 kan udah pada sepi gak sih? Nanti transaksi lo baru diprosesnya setelah buka. Iya. Tapi ya kalau misalnya lo memang lagi gak butuh duit buat libur akhir tahun ya gak apa-apa. Tapi kalau misalnya lo mau keluar early supaya 30 bisa keluar, ya T2 berarti 28 lo jualan. Nah, setelah itu nanti bakalan masih cukup untuk khususnya untuk saham-saham yang bakal disambangi nih, bakal dibeli sama MI atau karena yang besar-besar emiten yang besar-besar ini, nanti di Januari masih akan ada efeknya nggak sih? Ya itu biasanya masih akan ada Januari efeknya ya, tapi Januari efek biasanya nggak lama, cuman minggu-minggu awal doang. Minggu-minggu akhir. Artinya maksudnya kenaikan itu masih akan terus bisa dinikmati gitu maksud gue dari retail. Kalau misalnya yang belum jualan di Desember, terus kemudian nanti dia baru lihat opportunity Januari aja deh gue lepas gitu. Ya itu kalau mau ikut Januari efek ya paling 1 minggu awal Januari doang. Itu juga nggak se-wow window dressing. Kita bisa nggak sih kayak manfaatin window dressing berapa kali sih biasanya setahun window dressing? Ya 2 kali ya? Sebenarnya akhir kuartal tuh biasanya suka di window dressing. Kuartal 1, 2, 3 gitu ya. Ada momennya 1, gitu 2, ya. 3 ya. Akhir kuartal pertama, akhir kuartal kedua, akhir kuartal ketiga sama akhir tahun. Biasanya major itu tuh emang akhir tahun. Yang bahkan yang akhir semester pertama juga kagak major. Biasanya liatin aja. Nyantai sahamnya emang gak major. Yang major ya cuma window dressing ini, yaitu Desember gitu. Yang lainnya biasanya malah di saham-saham kagak jelas. Iya. Saham-saham gak jelas juga kadang-kadang ada window dressingnya gitu. Contohnya. Nah ini berarti bisa terjadi dong ya, ada kemungkinannya dong ya. Kalau tadi kita bicara bahwa yang biasanya dilihat sama MI adalah yang gede-gede, ternyata saham gak jelas ternyata bisa juga kena ada window dressing. Biasanya nggak di Desember ya window dressingnya. Biasanya di akhir kuartal punya kalau yang nggak saham wajar. Ini gue ceritain dulu ya. Contohnya ini ada saham ABC. Ada ABCD sama ABCD ya. Di laporan keuangan dia catatkan laba dari kenaikan saham DCEF. Oke. DCEF. Itu ABCD ini. ABCD. Terus ini EFG gitu ya. EFGH. Ya. Biasanya ada yang kayak gitu tuh. Sahamnya naik lalu labanya naik tuh. Nah, di IHSG ada, di Indo ada, nggak cuman Bukalapak yang kayak gitu. ada sebutin juga. Kalau Bukalapak lu nggak gitu kelihatan dressingnya di BBHI-nya, tapi kalau selalu lihat di
barang-barang kaleng-kaleng yang satu ini nih, grup K gue sebutin aja deh. Oke. Lu cari grup K apaan tuh? Banyak Itu jadi dia punya perusahaan ABCD ini tuh mencatatkan FGH ini sebagai laba. Oke. Ya, padahal cuma harga sahamnya naik. Nah, lu lihat di akhir kuartal tuh suka ditarik sama dia benar-benar di hari terakhir lagi. Misalnya hari terakhir kuartal pertama ditarik sama dia 20%, 30% gitu. Ya, kadang-kadang juga nggak ada. Jadi gambling. Oke, berarti ini mau kerjaan emitennya berarti kan? Iya, kerjaan emitennya pasti. Kalau ini kan MI kan emitennya kan nggak yang memperbaiki mempercantik portonya kan MI. Kalau ini kan emitennya berarti ya. Sebenarnya dua-duanya sama-sama ilegal. kan tidak boleh lu melakukan pembelian untuk mempengaruhi harga saham. Soalnya window dressing kan tujuannya emang melakukan pembelian untuk mempengaruhi harga saham, tapi ya siapa yang tahu isi hati orang beli saham buat apa? Isi hati orang. Siapa yang tahu kenapa lu beli? Fundamentalnya bagus. Atau gue lagi happy nih, gue lebih banyak duit terima bonus atau apa. Jadi gue beli aja gitu. Gue beli gitu. Emang yang lain juga beli, kenapa gue nggak beli? Harganya naik gitu. Ya alasannya banyak, tapi emang tujuan utama sebenarnya kan untuk harus ada ini nggak sih kehati-hatian sendiri gitu loh dari buat para retail kan. Kita kan yang dengerin kita Sobat Cuan nih kan yang paling ya mainnya juga nggak yang kayak Putra ya kan. Enggak, gue nggak boleh main malah. Nah ini ada nggak sih maksudnya bukan tips sih, maksudnya kehati-hatian dalam masa window dressing? Nggak ada. Ya kalau cenderung aman sih, cenderung aman. Okay. Apalagi kalau mainnya Big Four banking, bukan yang aneh-aneh ya. Lu main Big Four banking, udah lu ngarep akhir tahun jual, akhir penutupan tahun jual, ya udah most likely untung. Kalaupun cuman untung tipis ya udah gitu, disyukuri. Kalaupun nggak ada window dressing untung tipis kan. Gue bilang 10 tahun terakhir, 20 tahun terakhir hijau. Jadi walaupun nggak ada berarti untung tipis kan. Ya udah syukuri gitu. Coba lagi tahun depan next year. Putra kayak lagi kesambet ya. Sambet kenapa? Enggak, gue kan emang tipenya gitu. Kalau untung gede happy, kalau orang untung kecil syukuri. Iya, luar biasa. Gitu. Kalau mau panjang di bursa emang harus kayak gitu. Kalau mau panjang di market ya di saham harus kayak gitu. Ya sebenarnya sih kecil atau gedenya ya tergantung modal lu sih. Segede apa sih Sobat Cuan, dan sejauh mana juga lo bisa memaintain portofolio dengan baik. Kalau ada besar ya syukuri, tapi jangan lupa direalisasi. Karena kadang-kadang kalau gede nggak direalisasi ya lo percuma juga kan untungnya. Atau ya kalau kecil ya bener kata Putra tipsnya syukuri ya kan, apa adanya. Gitu Sobat Cuan, enjoy deh this window dressing. Mudah-mudahan bisa dapat kasih cuan yang lumayan banyak buat Sobat Cuan semuanya. Terima kasih udah dengerin kita. Jangan lupa untuk dengerin konten kita lainnya di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, dan juga Anchor. Follow akun Instagram kita di @cuap_cuan, dan subscribe YouTube channel kita juga di Cuap Cuan, di like, share, dan juga komen ya. Jangan lupa nonton kita juga di CNBC Indonesia TV. Thank you Sobat Cuan. Bye-bye.